Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kemajuan iptek tidak dapat dipisahkan dari lembaga pendidikan. Pada abad ke-20, peran iptek sangat berarti bagi lembaga pendidikan. Iptek berpengaruh besar dalam industri informasi, komunikasi, transportasi, dan pertanian. Perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek di Indonesia tertinggal jauh dan sangat memprihatinkan dibanding negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, bahkan di negara-negara Asia, misalnya Jepang dan Cina. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, masih terbatasnya orang Indonesia yang mendapat pendidikan barat, terutama pendidikan tinggi. Yang kedua, kurangnya keinginan dari pemerintah maupun perusahaan swasta yang ada di Indonesia untuk melakukan alih teknologi. Yang ketiga, tidak adanya inovasi teknologi yang berarti di dalam masyarakat Indonesia. Iptek di Indonesia mulai berkembang ditandai dengan adanya perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau disingkat BPPT. Dampak positif perkembangan iptek. Yang pertama, memberikan berbagai kemudahan. Perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Namun, dampak dari perkembangan iptek juga berdampak ke berbagai hal, seperti kegiatan pertanian yang dulunya membajak sawah dengan menggunakan alat tradisional, kini sudah menggunakan peralatan mesin. Yang kedua, mempermudah meluasnya berbagai informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Tanpa informasi, kita akan serba ketinggalan. Apalagi ketika berbagai media cetak dan elektronik berkembang pesat. Hal ini memaksa kita untuk mau tidak mau harus bisa dan selalu mendapat berbagai informasi. Dampak yang ketiga, positifnya, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Komputer dahulu termasuk jenis peralatan yang sangat canggih. Hanya orang-orang tertentu yang mampu membelinya apalagi menggunakannya. Namun, seiring dengan perkembangan iptek, peralatan elektronik seperti komputer, internet, dan telepon genggam sudah menjadi benda yang menjamur. Tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya, bahkan anak-anak di bawah umur pun dapat menggunakannya. Dampak negatif perkembangan iptek. Yang pertama, mempengaruhi pola berpikir. Masyarakat kita adalah masyarakat yang agresif dan penasaran, serta suka dengan hal baru, terutama dengan adanya berbagai perubahan pada berbagai peralatan elektronik. Namun, ternyata perkembangan tersebut tidak hanya berdampak terhadap pola berpikir anak, tetapi juga berdampak terhadap pola berpikir orang dewasa dan orang tua. Yang kedua, hilangnya budaya tradisional. Dengan berdirinya berbagai gedung mewah seperti pusat perbelanjaan modern mengakibatkan hilangnya budaya tradisional seperti kegiatan dalam perdagangan yang dulunya lebih dikenal dengan pasar tradisional, kini berubah menjadi pasar modern. Yang ketiga, banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Salah satu contoh kecil adalah sekitar tahun 2004, Kota Pekanbaru yang terletak di Provinsi Riau lebih dikenal sebagai Kota Seribu Hutan. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, istilah tersebut kini telah berubah menjadi istilah yang lebih modern, yakni Kota Seribu 1000 Ruko.
Teknologi luar angkasa. Pada tanggal 9 Juli 1976, diluncurkan satelit Palapa A1 milik Indonesia dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 ditempatkan pada orbit sinkron dengan ketinggian lebih kurang 36.000 km di atas permukaan bumi. Pengendalian satelit Palapa dilakukan dari Stasiun Pengendali Utama Cibinong, Bogor. Stasiun pengendali itu berfungsi untuk menjaga ketepatan posisi maupun ketepatan arah antenanya. Satelit Palapa A2 diluncurkan pada tanggal 11 Maret 1977. Berfungsi sebagai cadangan yang siap digunakan bila Palapa A1 mengalami kerusakan atau gangguan. Palapa A1 dan A2 disebut sebagai generasi pertama yang umurnya 7 tahun. Pada tanggal 18 Juni 1983, diluncurkan lagi satelit Palapa B1 untuk menggantikan Palapa A1 dan A2. Satelit ini diluncurkan dengan pesawat ulang-alik Challenger yang disusul kemudian dengan peluncuran satelit Palapa B2. Kawasan kerja satelit Palapa B2 mencakup negara-negara ASEAN dan Papua Nugini. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992, diluncurkan satelit Palapa B4. Perkembangan komunikasi yang pesat di Indonesia telah mendorong penambahan satelit komunikasi baru. Oleh karena itu, pada bulan Januari tahun 1996, diluncurkan satelit Palapa C1 sebagai pengganti satelit Palapa B2P. Pada bulan Mei tahun 1996, diluncurkan satelit Palapa C2 yang dibuat oleh Hughes Spacecraft, Amerika Serikat. Pada bulan Agustus 2009, diluncurkan satelit Palapa D yang dibuat oleh Transalenia Space, Perancis. Satelit ini diluncurkan dari Xichang Satellite Launch Center atau disingkat XSLC, Cina. Teknologi persenjataan. PT Pindad sudah berdiri sejak tahun 1808. Pada awalnya berupa bengkel peralatan militer di Surabaya dengan nama Artillery Constructi Winkel atau singkat ACW. Bengkel ini kemudian berkembang menjadi sebuah pabrik dan mengalami perubahan pengelola. Pabrik ini pun dipindahkan ke Bandung pada tahun 1923. Pada tahun 1950, pemerintah Belanda menyerahkan pabrik ini kepada pemerintah Indonesia. Namanya pun berganti menjadi Pabrik Senjata dan Mesiu atau disingkat PSM. Berlokasi di Kiara Condong, Bandung. Sejak saat itu, namanya berubah menjadi Industri Peralatan Militer yang dikelola oleh Angkatan Darat. PT Pindad berubah statusnya menjadi BUMN dengan nama PT Pindad Persero pada tanggal 29 April tahun 1983. PT Pindad bergerak di bidang produk militer dan produk komersial. Kegiatan perusahaan mencakup desain dan pengembangan rekayasa, perakitan, dan pabrikan, serta perawatan. Pengaruh perkembangan teknologi persenjataan pada masa Perang Dunia II. Dipicu teori peluruhan radioaktif ciptaan Ernest Rutherford dan Frederick Soddy pada tahun 1902, sejumlah ahli fisika dunia kemudian berlomba-lomba menguak struktur atom lebih mendalam. 3 ilmuwan tersebut diantaranya adalah Enrico Fermi dari Italia, Niels Bohr dari Denmark, dan Arthur H. Compton dari Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat tidak menyia-nyiakan temuan para ilmuwan tersebut. Mereka kemudian direkrut dan ditugaskan dalam proyek Manhattan. Selain mereka, ada pula Albert Einstein yang masuk ke Amerika Serikat dengan teori relativitas yang amat dahsyat, yaitu
E sama dengan mc². Berbeda dengan ilmuwan atom lainnya yang berbicara dengan hasil percobaan di laboratorium. Teori ini murni hasil perhitungan di atas kertas dan papan tulis. Yang pertama, perkembangan teknologi persenjataan di Jerman. Pada tahun 1930-an, Jerman sudah mendahului negara-negara lain dalam riset atom. Kebanyakan ahli atom ketika itu berkebangsaan Jerman atau Austria seperti Otto Hahn, sarjana Jerman pertama yang melakukan pemecahan atom pada tahun 1938. Namun, dengan berkuasanya Nazi yang menjalankan politik rasial, maka banyak ilmuwan Jerman keturunan Yahudi yang melarikan diri keluar Jerman atau Austria, seperti Albert Einstein, Leibniz, dan Gustav Hertz. Banyak dari mereka yang pindah ke Amerika Serikat atau Inggris. Akibatnya, penelitian nuklir di Jerman mengalami kemunduran karena terjadinya brain drain keluar. Mereka yang diusir keluar bukan hanya keturunan Yahudi, tetapi siapapun yang tidak sejalan dengan politik Nazi. Para ilmuwan Amerika Serikat berhasil menangani reaktor serta menghasilkan bom uranium dan plutonium menjelang akhir Perang Dunia II. Para ilmuwan Jerman tidak pernah mencapai konsep kerja untuk memproduksinya secara nyata. Ada beberapa hal yang menyebabkan kekalahan Jerman dalam lomba pengembangan dan pembuatan bom atom. Penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, politik rasial. Pada tahun 1930-an, banyak ahli fisika dan nuklir Jerman yang bermigrasi ke luar negeri akibat politik rasial Nazi. Mereka umumnya keturunan Yahudi atau orang yang menentang kebijakan politik Hitler. Contohnya adalah kasus Gustav Hertz yang hampir berhasil dalam penelitiannya mengenai metode pemisahan isotop. Hanya gara-gara pamannya, Heinrich Hertz, ilmuwan yang terkenal itu adalah seorang Yahudi, maka Gustav pun dicopot dari jabatannya sebagai pimpinan fisika di College Teknik Berlin. Penggantinya ternyata tidak mampu dan tidak tertarik untuk melanjutkan pekerjaan Gustav Hertz yang hampir selesai itu. Akibatnya, Jerman tidak pernah berhasil mengembangkan isotop. Yang kedua, kemampuan berorganisasi. Jerman tidak memiliki kemampuan berorganisasi yang baik. Jika di Amerika Serikat ada proyek Manhattan begitu efektif, maka proyek serupa di Jerman terombang-ambing di antara beberapa kementerian, sementara ilmuwannya tidak terkoordinasi dengan baik sehingga hasil kerjanya sia-sia. Yang ketiga, sikap kultur rezim Nazi. Sikap kulturan Nazi menganggap bahwa ilmuwan sejati adalah mereka yang bekerja menciptakan roket dan jet, sedangkan lainnya hanyalah pelengkap belaka. Hitler sendiri digambarkan lebih percaya pada kemampuan senjata konvensional. Yang kedua, perkembangan teknologi persenjataan di Amerika Serikat. Sebulan sebelum Perang Dunia II meletus, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 1939, ilmuwan besar Albert Einstein mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt. Dalam surat itu, Einstein memberitahu bahwa Nazi telah mampu memurnikan uranium-235. Mereka akan mengembangkan penemuan tersebut menjadi bom atom, bom terbaru yang sangat luar biasa. Bom berbahan bakar radioaktif itu belum pernah dibuat dimanapun. Kekuatannya berjuta-juta kali lipat dari bahan peledak konvensional atau TNT. Bom ini bisa menghancurkan ukuran sebuah kota dalam hitungan detik. Tidak lama setelah Roosevelt membaca surat tersebut, Amerika Serikat membangun proyek rahasia bersandi Proyek Manhattan atau Manhattan Project. Dalam mega proyek ini, Amerika Serikat dibantu oleh Inggris dan Kanada. Pada tanggal 24 Juli 1945,
Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman berdiskusi dengan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin. Keduanya terlibat pembicaraan serius perihal senjata baru atau new weapon yang sudah dimiliki oleh Amerika Serikat. Keesokan harinya, tanggal 25 Juli tahun 1945, Presiden Truman menulis bahwa target-target yang akan dihancurkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki adalah instalasi-instalasi militer. Pada hari yang sama, Presiden Truman memaparkan instruksi resmi kepada Jenderal Spaatz bahwa target pengeboman adalah instalasi-instalasi militer. Untuk misi pengeboman ini, Amerika Serikat menyiapkan 2 bom atom. Bom pertama adalah Little Boy. Bom atom uranium ini berdiameter 28 inci, panjang 120 inci, beratnya 8.100 pon, dan kekuatan ledakannya setara dengan 20.000 ton bom TNT. Adapun yang kedua adalah bom atom plutonium, Fat Man. Bom atom ini berdiameter 20 inci, panjang 10 kaki, 8 inci atau 3,25 meter, dan berat 10.800 pon. Tepat pada hari yang ditentukan, Little Boy diangkut sebuah pesawat pembom B-29 dari Pulau Tinian, Pasifik Selatan. Bom itu kemudian dijatuhkan di atas kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Little Boy meledak dan membuat cendawan debu hingga ketinggian 45.000 kaki dengan gelombang kejut berkecepatan 1.100 kaki per detik. Belum lagi efek ledakan ini menimbulkan hembusan angin dengan kecepatan ratusan mil per jam hingga puluhan mil. Diperkirakan sebanyak 137.000 nyawa melayang dalam hitungan detik. Begitu juga dengan gedung, jembatan, dan tumbuhan musnah tidak tersisa. Selang 3 hari kemudian, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Kali ini 78.000 orang menjadi korban Fat Man. Bom atom kedua itu juga diangkut dari Pulau Tinian menggunakan pesawat pembom B-29. Akibat pengeboman tersebut, negara Jepang hancur. Teknologi komunikasi dan informasi. Yang pertama, radio. Sebelum menjadi media komunikasi seperti sekarang ini, radio mengalami proses perkembangan yang cukup lama. Dr. Lee De Forest dari Amerika Serikat dianggap sebagai pelopor ditemukannya radio pada tahun 1916. Oleh karena itu, ia dijuluki The Father of Radio. Sebelumnya, Guglielmo Marconi yang terkenal sebagai penemu telegraf tanpa kawat telah merintis penemuan teknologi radio sejak tahun 1894. Perkembangan radio di Indonesia dimulai sejak zaman Hindia Belanda. Radio siaran pertama di Indonesia adalah Batavia's Radio Vereniging atau disingkat BRV yang berdiri di Jakarta pada tanggal 16 Juni tahun 1925. Sejak BRV berdiri, muncul badan-badan radio siaran lainnya, seperti Nederland Indisch Radio Omroep Max atau disingkat NIROM di Jakarta, Bandung, dan Medan. Di Surakarta berdiri Soloch Radio Vereniging atau disingkat SRV, dan di Yogyakarta berdiri Mataram Vereniging voor Radio Omroep atau disingkat MAVRO. Pada zaman Jepang, perkembangan radio mengalami kemunduran karena pemerintah pendudukan Jepang mengatur radio siaran secara ketat. Penyelenggaraan radio siaran diatur oleh jawatan khusus bernama Hoso Country Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta.
Pada masa itu, semua radio siaran diarahkan untuk kepentingan militer Jepang. Akan tetapi, selama pendudukan Jepang, kebudayaan dan kesenian mengalami kemajuan yang pesat. Rakyat mendapat banyak kesempatan untuk mengembangkan kebudayaan dan kesenian. Pada awal kemerdekaan, radio siaran belum terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, orang-orang yang berkecimpung di bidang radio menganggap penting untuk membuat organisasi radio siaran. Pada tanggal 10 September tahun 1945, pemimpin-pemimpin radio siaran pada tanggal 10 September 1945, pemimpin-pemimpin radio siaran dari seluruh Jawa berkumpul di Jakarta untuk membicarakan masalah tersebut. Pada tanggal 11 September tahun 1945, para pemimpin radio siaran berhasil mencapai kata sepakat untuk mendirikan sebuah radio siaran yang bernama Radio Republik Indonesia atau disingkat RRI. Pada awal berdirinya, RRI memiliki 8 stasiun yang terdapat di 8 kota di Jawa, bekas Hoso Country Kyoku. RRI ini. Yang kedua, televisi. Teknologi media televisi berawal dari penemuan elektrik teleskop sebagai perwujudan gagasan seorang mahasiswa dari Berlin, Jerman. Mahasiswa itu bernama Paul Gottlieb Nipkow. Ia menggunakan elektrik teleskop untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat lain. Di Amerika Serikat, televisi mulai dapat dinikmati oleh masyarakat pada tahun 1939. Namun, hal ini sempat terhenti ketika terjadi Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II berakhir, kegiatan dalam bidang pertelevisian mulai berkembang lagi. Di Indonesia, media televisi Republik Indonesia atau disingkat TVRI tersebut dibuka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus tahun 1962. Tujuan utamanya untuk meliput semua kegiatan dan pertandingan selama pesta olahraga itu berlangsung. Perkembangan pertelevisian di Indonesia semakin pesat sejak pemerintah mengizinkan kehadiran televisi swasta untuk mengudara pada tahun 1989. Stasiun televisi swasta pertama di Indonesia adalah RCTI. Televisi swasta tersebut resmi mengudara secara nasional pada tanggal 24 Agustus tahun 1989. Kemudian disusul oleh stasiun televisi swasta lainnya, seperti SCTV, TPI, Antv, LaTV, Global TV, Metro TV, dan sebagainya. Yang ketiga, perkembangan pers dan media elektronika. Pada masa pemerintahan Orde Baru, khususnya dalam masa pembangunan, peran pers sangat besar. Kita semua menyadari bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan untuk menuju pencapaian masyarakat adil dan makmur. Perubahan itu tidak akan terjadi jika rakyat tidak mengetahui, menerima, dan menjalankan program pembangunan tersebut. Pers sebagai alat komunikasi dalam pembangunan dapat berfungsi sebagai motivasi untuk menggerakkan masyarakat. Media massa setidaknya dapat menciptakan suasana yang menguntungkan bagi proses pembangunan. Karena media massa dapat menanamkan pengertian kepada rakyat tentang kemungkinan serta harapan yang dapat dibawa oleh pembangunan. Ada sedikit perbedaan peran pers pada awal Orde Baru dengan peran pers pada masa pembangunan. Pada awal Orde Baru, tepatnya ketika muncul aksi Tritura yang dipelopori oleh mahasiswa dan pelajar, sebagian besar surat kabar, terutama yang terbit di ibu kota, menjadi semacam parlemen masyarakat. Surat kabar menjadi penyalur aspirasi dan opini kami atau KAPI ke pemerintah dan kepada masyarakat. Pada masa pembangunan,
Surat kabar tidak hanya menyampaikan kondisi sesungguhnya dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga menyampaikan program dan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan kepada masyarakat. Tidak semua penerbitan surat kabar berhasil mencapai masyarakat desa yang tinggal jauh di pedalaman. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk memberi rangsangan kepada penerbit di daerah agar mengadakan penerbitan khusus untuk diedarkan kepada masyarakat desa. Isinya disesuaikan dengan tingkat pendidikan masyarakat desa dan kebutuhan pokok yang mereka hadapi sehari-hari. Teknologi transportasi. Sejak zaman praaksara, kegiatan transportasi sudah ada. Kegiatan transportasi ketika itu terbatas pada kebutuhan membawa benda atau beban dari satu tempat ke tempat lain. Hal tersebut masih dilakukan dengan tenaga manusia dan hewan. Sistem transportasi dapat mempercepat langkah dan ruang gerak manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan perkembangan teknologi, bentuk-bentuk transportasi pun semakin berkembang. Pada tahun 1675 sebelum Masehi, bangsa Hyksos sudah mengenal penggunaan roda. Penggunaan roda semakin mempermudah kegiatan transportasi. Teknologi transportasi semakin berkembang dengan adanya penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769, lokomotif yang digerakkan tenaga uap oleh Richard Trevithick tahun 1804, dan kapal yang digerakkan tenaga uap oleh Robert Fulton. Pengaruh teknologi dalam bidang transportasi di Indonesia dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan terhadap daerah-daerah yang jauh dari pusat kegiatan pemerintahan. Penggunaan sarana transportasi terus berkembang sampai sekarang, baik transportasi darat, laut, dan udara. Sejak Indonesia merdeka, perkembangan sarana perhubungan semakin pesat sehingga tersedia berbagai jasa perhubungan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.